Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Nurbaidillah. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat video UTS di mana eh, materi kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi dan materi di dalamnya. Nah, materi apa aja yang akan kita bahas nanti akan disajikan di slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman saya. Yang pertama ada nih anggotanya, yang pertama ada saya, Bayu, dan yang kedua ada Diki, lalu yang ketiga ada Fabian, lalu yang terakhir itu ada Subakti. Nah, di sini kita beranggotakan 4 orang dalam satu kelompok. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada daftar isi. Ada 7 pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama itu ada sinkronisasi. Apa itu sinkronisasi? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada deadlock, ada juga lokasi memori, lalu ada pengalokasian contiguous, ada juga pengalokasian non-contiguous, lalu ada virtual memory, dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai sistem input dan output. Nah, apa sih eh, ini tuh apa sih? Nanti kita akan jelaskan lebih lengkapnya di slide-slide selanjutnya. Oke, boleh di next. Nah, kebetulan materi pertama yang akan kita bahas yaitu sinkronisasi. Apa sih sinkronisasi itu? Sinkronisasi pengertiannya merujuk pada proses mengatur akses bersama dari beberapa proses atau thread terhadap sumber daya bersama seperti variabel, file, atau perangkat keras. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik dan hasil yang tidak konsisten. Nah, boleh di next dulu. Nah, tahapan dan cara kerjanya gimana sih sinkronisasi itu? Nah, sinkronisasi dapat dicapai melalui mekanisme seperti mutex, semafor, dan monitor. Nah, bagi teman-teman yang bertanya apa itu mutex, apa itu semafor, dan apa itu monitor, sebelumnya mutex itu adalah mutual exclusion, atau mutex adalah mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu tertentu. Nah, ketika sebuah proses atau thread memegang mutex, itu berarti proses atau thread lain tidak dapat memegang mutex yang sama sampai mutex tersebut dilepaskan. Nah, itu sedikit banyaknya tentang mutex. Lalu semafor, apa itu semafor? Nah, semafor itu konsep lain dalam sinkronisasi yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Semafor dapat dilihat sebagai variabel yang dapat diubah nilainya oleh operasi wait dan sinyal. Lalu lanjut aja ke monitor. Apa itu monitor? Monitor adalah mekanisme abstrak yang digunakan untuk mengorganisir dan mengatur akses ke sumber daya bersama. Nah, ini menggabungkan data bersama dengan prosedur-prosedur yang bekerja pada data tersebut. Nah, sebagai contoh nih, kan tadi udah dijelasin apa itu mutex, semafor, dan monitor. Tahapan dan cara kerjanya itu melibatkan pengambilan kontrol eksklusif atas sumber daya bersama, pembaruan nilainya, dan pembebasan kontrol setelah penggunaan selesai. Contohnya, dalam penggunaan database, sinkronisasi diperlukan untuk mencegah dua proses yang berbeda menulis pada entry yang sama secara bersamaan. Nah, ini kan dalam sistem operasi ya kita bahasanya. Berlanjut, kita cari contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, sinkronisasi ini dipakai eh, oleh kayak lampu lalu lintas. Nah, itu gimana caranya 4 rute yang saling bertemu itu enggak saling bertabrakan, itu gimana? Itu menggunakan proses sinkronisasi. Lalu contoh kedua juga ada sebentar. Yang contoh kedua juga ada pembagian antrian di ATM. Nah, di mesin ATM beberapa orang mungkin ingin menggunakan mesin ATM yang sama pada saat yang bersamaan. Nah, barulah nih sinkronisasi ini berperan diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi setiap orang diproses secara berurutan dan tidak ada yang menemui masalah atau kehilangan uang. Secara gak langsung, sinkronisasi itu ya menyinkronkan atau mengurutkan suatu data agar tidak saling bertabrak satu sama lain. Nah, boleh di next. Nah, mungkin sekarang akan berlanjut ke materi yang selanjutnya. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, izin masuk. Untuk materi yang selanjutnya ini ada materi info.
Apa sih materi deadlock itu? Nah, materi deadlock sendiri adalah keadaan di mana dua atau lebih proses dalam sistem saling menunggu untuk sumber daya yang dibutuhkan oleh yang lain, sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusi. Nah, untuk tahapan dan cara kerjanya sendiri, deadlock terjadi ketika ada siklus dalam alokasi sumber daya. Sistem harus mendeteksi dan memulihkan deadlock. Biasanya dengan menggunakan algoritma deteksi deadlock dan strategi seperti pemutusan atau pemulihan. Untuk algoritma deteksi deadlock sendiri itu merupakan teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengidentifikasi kebuntuan dalam sistem. Nah, algoritma ini memeriksa suatu proses dan sumber daya untuk menentukan apakah telah terjadi kebuntuan dan mengambil tindakan yang tepat untuk memulihkan kebuntuan tersebut. Nah, di sini ada contoh deadlock. Ini ada ini misalnya jika proses A memegang sumber daya X dan membutuhkan sumber daya Y yang dipegang oleh proses B. Sementara proses B memegang sumber daya Y dan membutuhkan sumber daya X yang dipegang oleh proses A, maka deadlock terjadi. Nah, di sini tuh ada sebuah proses A itu kan di sini memegang sumber daya X. Nah, membutuhkan juga sumber daya Y yang dipegang proses B. Sementara proses B-nya sendiri itu kebalikan dari proses A yang dimana memegang sumber Y dan membutuhkan sumber daya X. Nah, di sini itu akan terjadi deadlock yang dimana akan ini saling mengambil atau membutuhkan sumber dayanya. Nah, selanjutnya ada alokasi memori. Untuk pengertiannya sendiri, alokasi memori adalah proses penentuan dan pengalokasian ruang memori untuk program yang berjalan dalam sistem komputer. Untuk tahapan dan kerjanya sendiri, tahapan alokasi memori melibatkan identifikasi ruangan yang tersedia, pengelolaan tata letak memori, dan pemetaan memori fisik ke alamat logis. Cara kerjanya tergantung pada metode alokasi yang digunakan seperti alokasi memori statis dan atau dinamis. Nah, di sini ada contohnya. Saat menjalankan program, sistem operasi akan mengalokasikan memori untuk menyimpan kode program, data, dan struktur lain yang diperlukan oleh program tersebut. Nah, ini bisa dilihat di gambar juga. Di sini tuh, kalau misalnya komputer menggunakan atau menjalankan program, itu akan menyisipkan suatu memori yang dimana memori itu akan dikosongkan kemudian akan diisikan oleh proses program yang sedang dijalankan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih izin masuk. Di sini ada pembahasan mengenai pengalokasian contiguous, di mana sebelum kita ngebahas ini, kita harus tahu apa pengertian contiguous itu. Pengertian contiguous itu merupakan metode pengalokasian memori di mana blok memori yang dibutuhkan untuk program harus tersedia dalam satu blok kontinu di memori fisik. Tahapan dan cara kerjanya yaitu proses yang melibatkan pencarian dan penentuan blok memori yang cukup besar dan bersambung untuk menampung program yang dijalankan. Nah, salah satu contohnya itu ketika menjalankan program dengan pengalokasian memori contiguous, sistem operasi harus menemukan dan memberikan blok memori yang cukup besar untuk menampung keseluruhan program. Nah, tambahan sedikit, pengalokasian ini punya keuntungan yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, lalu ada mendukung proteksi memori yang lebih mudah. Akses memori lebih cepat karena data program tetap berdekatan. Pengalokasian contiguous ini ada juga kekurangannya, yaitu fragmentasi memori dan memorinya itu tidak efisien. Next. Nah, lalu di sini ada pengalokasian non-contiguous. Pengalokasian non-contiguous adalah metode pengalokasian memori di mana blok memori yang dibutuhkan untuk program dapat tersebar di berbagai lokasi di memori fisik. Tahapan dan cara kerjanya apa sih? Nah, proses ini melibatkan pencarian dan penentuan beberapa blok memori yang tersedia yang mungkin tersebar di berbagai lokasi dalam memori fisik untuk menampung program yang akan dijalankan. Nah, contohnya itu saat menjalankan program dengan
pengalokasian memori non-contiguous, sistem operasi dapat mengalokasikan beberapa blok memori yang terpisah untuk menampung kode program dan data. Next. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Virtual memory itu adalah konsep di mana sistem operasi menggunakan ruang pada hard disk untuk menyimpan bagian-bagian dari memori fisik yang sedang tidak digunakan secara langsung oleh program. Nah, di sini ada tahapan dan cara virtual memory ini melibatkan pemetaan alamat virtual dari program ke alamat fisik di memori, serta memanajemen penggantian data antara memori fisik dan ruang swap di hard disk. Next. Nah, kemudian di sini ada contoh dalam virtual memory. Ketika memori fisik penuh, sistem operasi dapat memindahkan data yang jarang digunakan ke ruang swap di hard disk untuk memberikan ruang bagi data yang lebih aktif. Nah, artinya jika misalnya memori fisik dari komputer atau laptop kita itu penuh, ntar data-data yang jarang digunakan itu akan dialihkan ke memori virtual tersebut. Next. Kemudian di sini ada sistem input dan output. Sistem input dan output adalah komponen sistem komputer yang bertanggung jawab atas transfer data antara perangkat input dan output kepada memori atau CPU. Tahapan dan cara kerja sistem input dan output melibatkan inisiasi, transfer data, dan penyelesaian operasi input-output. Hal ini dilakukan melalui perangkat lunak dan perangkat keras yang terkait dengan perangkat input-output. Next. Nah, contohnya di sini ada berupa gambar yang pertama ada input kemudian output. Nah, yang input itu yaitu perangkat yang bisa memasukkan data. Contohnya keyboard, optical pen, joystick, scanner, dan barcode reader. Kemudian yang sebelah kanan itu ada output atau perangkat keluaran. Contohnya ada headset, headphones, printer, dan sebagainya. Nah, yang di tengah-tengah itu adalah perangkat yang bisa menginputkan data dan mengeluarkan atau mengoutputkan data. Contohnya adalah digital camera. Nah, digital kamera itu kan bisa menginput data, kayak misalkan memotret gambar. Kemudian mengeluarkan datanya itu adalah menampilkan gambar yang tadi dipotret. Contoh lain itu ketika mengetik di keyboard, sistem operasi menerima input tersebut melalui perangkat input-output keyboard. Nah, kemudian dari proses yang diinput data di keyboard tersebut akan menampilkan hasilnya dari layar monitor tersebut. Okay, next. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Diki, kepada saudara Subakti, dan juga kepada saudara Fabian yang telah menjelaskan bagian masing-masing materinya. Kini sampai pada tahap kesimpulan. Lalu apa sih yang tadi kita jelaskan itu? Kesimpulannya itu peran teknologi sangat penting dalam mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Tetapi juga membentuk masyarakat dan dunia di sekitar kita. Penting untuk diingat bahwa teknologi adalah alat yang dapat memberikan manfaat luar biasa jika digunakan dengan bijaksana. Meskipun bahwa kemajuan yang luar biasa, teknologi juga menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi, seperti privasi data, ketimpangan akses, dan dampak sosial yang kompleks. Nah, jadi kesimpulan dari kesimpulan adalah kita sebagai manusia harus bijaksana dalam menggunakan teknologi. Bagaikan pisau, jika digunakan untuk memasak akan berguna, sebaliknya jika digunakan untuk membunuh maka akan berdampak negatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.